Kalau kita ganti dengan kata lain, misalnya suruh diganti dengan wangko, kita akan dapat kata kawangkoan. Ya kan? Kalau diganti dengan kata patar, kapataran. Jadi kalau orang mengerti bahasa Minahasa, mereka akan tahu bahwa ini omong kosong. Karena hanya mencocok-cocokkan. Padahal ada tata bahasa sendiri untuk hal itu. Ya. Ya, salam jumpa. Bersua lagi kita di Kimumu Channel. Dan di perjumpaan kali ini kita akan sama-sama berbincang tentang sebuah topik yang sangat menarik. Dan tentu lebih menarik lagi bagi kita yang selama ini menyimak tentang sebuah isu, sebuah topik dalam diskusi-diskusi tentang siapa sebenarnya leluhur orang Minahasa yang hari ini mendiami sebuah daratan, sebuah wilayah yang ada di Jazirah Utara Celebes. Di perjumpaan kali ini kita akan membahas bersama sebuah topik yang sudah kita pilih sama-sama. 9 alasan penguasa dinasti Han bukan leluhur Minahasa. Dan untuk membahas topik ini, di kesempatan ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber kita. Dan narasumber ini adalah penulis buku. Seorang penulis buku yang menulis buku yang diberi judul sesuai dengan topik kita saat ini. 9 alasan kenapa penguasa dinasti Han bukan leluhur Minahasa. Ya, selamat sore Bung Fahri. Selamat sore. Ini dia Bung Fahri SJ Oro. Bagi banyak pembaca, kita mengenal sosok ini dari karya-karya dia. Novel, karya jurnalistik, bahkan banyak buku. Sosok yang dikenal oleh banyak orang sebagai seorang yang sangat produktif menulis. Sampai hari ini kita mendapat informasi Bung Fahri sudah menulis lebih dari 100 buah buku. Dan buku ini bisa kita nikmati di banyak tempat, termasuk di dunia maya. Tinggal ketik nama Fahri SJ Oro. Jadi sejak dulu Bung Fahri ini memang sudah dikenal sebagai seorang penulis ya, Bung Fahri? Kira-kira begitu. Ya, dan diskusi kita sore ini tentu akan bicara soal topik sesuai dengan judul buku yang Bung Fahri tulis sekitar tahun berapa itu Bung Fahri? Itu sekitar 2019, 18? 2 tahun lalu mungkin. Oke. 2018. Ya, sekitar 2018. Dan tentu ada alasan kenapa Bung Fahri menulis buku ini. Nah, ini tentu yang mungkin ada orang yang sudah tahu, tapi ada banyak orang yang penasaran dan ingin tahu apa sebenarnya yang memantik. Apa sebenarnya alasan sehingga Bung Fahri menulis buku yang diberi judul 9 alasan penguasa dinasti Han bukan leluhur Minahasa. Kira-kira apa Bung Fahri? Apa yang karena mimpi tertentu atau ada dapat ilham, pencerahan yang jatuh dari langit mana kira-kira sehingga muncul ide untuk menulis buku ini? Ya, jadi saya pertama kali mengetahui tentang buku Pak Boseke itu, penguasa dinasti Han leluhur Minahasa. Ya, buku William Boseke ya? Iya, dari sebuah pesan di grup WA. Jadi ada grup WA keluarga dan muncul pesan itu bahwa rahasia mengenai masa lalu Minahasa sudah terungkap segala macam, dan ujung-ujungnya adalah ternyata leluhur Minahasa adalah penguasa dinasti Han. Jadi isi buku itu mau menyebutkan bahwa leluhur Minahasa itu penguasa dinasti Han. Nah, jadi saya jadi penasaran. Oh, ini hal yang baru. Karena ketika saya menulis cerita silat Pendekar Negeri Minahasa, saya berusaha mencari tahu tentang sejarah Minahasa. Jadi walaupun cerita itu fiksi, tapi saya ingin latar belakang sejarahnya akurat. Jadi saya cari tahu informasi tentang sejarah Minahasa, budayanya dan segala macam. Dan saya tidak pernah menemukan hal itu, bahwa leluhur Minahasa itu dari dinasti Han. Maka saya berusaha mencari bukunya. Saya cari Gramedia tapi ternyata tidak ada. Kemudian saya cari internet dan ada beberapa review-review dari media massa, tapi itu belum semuanya memuaskan. Kemudian suatu ketika di sebuah grup Facebook,
saya melihat ada perbantahan mengenai hal ini. Ya. Jadi orang hangat mendiskusikan jadi siapa ada- leluhur Minahasa. Apa benar dari dinasti Han? Kemudian Minahasa dinasti Han. saya menemukan beberapa nama yang saya kenal. Ya. Denny Pinontoan, Bode Tolomeo. Dan ternyata yang mereka sampaikan itu persis sama dengan yang ada dalam hati saya yang meragukan klaim itu. Nah, ketika saya lihat Denny itu punya pendapat dengan saya yang sama dengan saya, sementara saya tahu kualitas Denny. Jadi saya kenal dia sejak kami masih sama-sama wartawan. Ya. Saya tahu bagaimana bahwa dia untuk sejarah Minahasa, budaya Minahasa, dia masih lebih banyak tahu dari saya. Jadi ketika dia punya pendapat seperti yang sama dengan saya, maka saya pikir, oh ini ternyata saya benar. Dan saya tidak sendirian. Ya, jadi pendapat banyak orang yang menurut Bung Fahri cukup kredibel Iya, ya ini, betul. meyakinkan Bung Fahri tentang pendapat yang sudah ada di isi otak waktu itu ya. Iya, betul. Kemudian, tapi saya tetap belum mendapatkan bukunya. Ya. Kemudian suatu ketika saya diundang oleh seorang teman ke Jakarta untuk proyek pembuatan buku Jokowi. Nah, di situ di Jakarta saya kemudian dihubungi oleh Audi Wisang. Ya. Audi Wisang telepon, dia bilang, ikut dengan saya, ada seminar bagus. Ya. Seminar mengenai penguasa dinasti Han leluhur Minahasa. Tapi karena waktu itu saya ada kegiatan lain, ada urusan lain, saya bilang, aduh, saya suka sekali tapi tidak bisa. Ya. Tapi kalau bisa dapat bukunya, saya mau ambil bukunya. Nah, kemudian setelah beberapa saat, Audi telepon lagi, bukunya sudah ada. Ya, kamu mau? Ya. Kemudian kita ketemu dan kita berdiskusi. Dan ternyata dari Audi juga dia punya pendapat yang sama dengan secara umum, punya pendapat yang sama dengan Denny. Cuma di satu sisi Audi itu mengagumi karena ada orang yang berani mengungkapkan hal yang baru. Ya. Selama ini kan buku-buku sejarah Minahasa itu lebih banyak mengacu ke penulis-penulis barat, Riedel, Schwartz, segala macam. Ya. Nah, Pak Boseke itu berani menghadirkan hal yang baru. Lepas dari itu kontroversi atau benar atau bagaimana, tapi keberanian Pak Boseke itu yang oleh Audi. Dia menulis sesuatu yang tidak pernah ditulis mungkin. Dan yang sangat lain. menarik kan sebenarnya itu. Nah, setelah saya dapat bukunya, saya bilang, oh ini tidak benar ini. Jadi saya kesimpulan tidak benar ini setelah membaca buku setelah membaca buku. Jadi saya baca berulang kali, oh ini tidak benar. Berdasarkan apa yang saya tahu ketika saya membaca mengenai literatur, mengenai sejarah Minahasa, budaya Minahasa, saya langsung, oh ini tidak benar. Dan itulah muncul pikiran untuk, ya saya harus meluruskan yang bengkok ini. Ya. Jadi Bung Fahri melihat ada sesuatu yang aneh, yang tidak tepat ya. Ya, kalau aneh tidak, tapi tidak tepat ya. Tidak tepat. Nah, sebelum bicara lebih banyak soal isi buku yang Bung Fahri tulis, mungkin saya ingin bertanya dulu soal bagaimana kemudian proses yang dilakukan oleh Bung Fahri sehingga menghasilkan buku ini. Jadi apakah melakukan riset juga, dari mana proses mendapatkan data-data itu, proses pengumpulan data seperti apa, ini tentu jadi tanda tanya tentu, dan membuat banyak secara khusus orang Minahasa dan secara luas orang-orang yang tertarik dengan topik ini. Dari mana? Kalau Pak Boseke dia jelaskan dari mana dia dapat datanya. Kalau Bung Fahri sendiri dari mana? Ya, saya melakukan riset, tapi riset ala orang masa kini, riset melalui Google. Jadi saya cross check semua apa yang ditulis oleh Pak Boseke, dan saya lihat bagaimana sebenarnya yang benar. Dan memang saya mengerjakan buku ini berbarengan dengan buku-buku yang lain. Jadi kalau pas ada waktu, kalau lagi mood bagus, ada info bagus, ya saya baru buat. Tapi untuk penulisan, untuk riset, saya mau riset dengan serius. Ya? Saya hanya untuk buku-buku, saya hanya mau mengambil dari buku-buku yang saya yakin, yang saya bisa percaya. Misalnya buku dari Pak Renwarin. Pastor Renwarin. Pastor Renwarin. Kemudian buku dari, ada beberapa buku yang memang saya pikir yang kredibilitasnya tidak diragukan. Kemudian untuk online, dan buku-buku itu buah penelitian juga ya, sebuah hasil riset. Kemudian untuk online, untuk blog, saya juga hanya melihat yang saya pikir berkualitas. Misalnya tulisan-tulisan dari Kompas, kemudian tulisan-tulisan dari Denny, dari Bode. Ya. Jadi untuk memilih itu saya tidak sembarang. Jadi saya Denny Pinontoan dan Bode Tolomeo ya. Jadi sejarawan dan orang-orang yang selama ini dikenal punya tradisi meriset secara terus-menerus tentang sejarah budaya Minahasa dan menulis ya. Iya.
Kemudian untuk budaya Tionghoa, saya memilih beberapa situs-situs yang setelah saya baca memang dia cukup berkualitas dan bisa dipercaya. Ada situs tionghoa.net dan sebagainya. Jadi untuk riset ini memang saya melakukan riset dengan serius. Karena saya pikir saya akan membantah pendapat seseorang. Jadi tidak boleh asal-asalan dan tidak boleh sembarangan. Jadi saya memang sangat serius dan saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya riset dan apa yang saya tulis. Berapa waktu yang dibutuhkan walaupun singgah-singgah ya? Berapa waktu mengumpulkan data, berapa waktu? Saya sudah agak lupa karena ini sempat terhenti agak lama untuk proses penulisan buku ini. Jadi setelah saya mulai menulis, kemudian saya sempat melupakan. Dan nanti setelah ada Denny Pedontoan itu di Facebook, dia bilang ada buku yang akan segera terbit. Lalu saya teringat, ternyata ada juga buku saya yang belum selesai. Nah, setelah itu saya lanjut untuk menyelesaikan. Jadi untuk saya sudah tidak ingat lagi berapa lama. Nah, Bung, ketika buku ini ditulis, proses diskusi juga dengan pihak yang lain itu dilakukan? Iya, untuk hal-hal yang saya kurang yakin, saya hubungi orang-orang tertentu yang khususnya Denny Pedontoan dan Bodo Tolomeo. Yang dianggap ya punya karena saya pikir mereka memang lebih paham dibandingkan dengan saya. Ya. Khusus untuk budaya Minahasa dan sejarah Minahasa. Buku ini 9 alasan penguasa dinasti Han bukan leluhur Minahasa. Nah, ada yang pasti sudah tahu isi buku ini, apalagi yang sudah pernah membaca, ya membeli secara online buku ini, karena ini dijual online ya? Iya, online. Dijual secara online. Kira-kira kalau boleh disebutkan 9 alasan itu apa-apa? Jadi ada 9 alasan. Alasan pertama, kenapa kita bukan keturunan leluhur, karena sumber penulisan Pak Buseke itu berasal dari cerita fiksi. Ya. Maksudnya? Cerita novel. Ya. Itu alasan pertama. Dan jadi langsung alasan pertama atau bagaimana? Ya, itu alasan pertama itu. Jadi alasan pertama bahwa sumber teori Pak Buseke itu bersumber dari novel. Ya. Romance of the Three Kingdoms. Yang fiksi ya, Samkok. Fiksi, ya. Di Indonesia beredar dengan nama Samkok. Ya. Jadi itu kan tidak bisa. Jadi buku fiksi itu hanya untuk hiburan. Kita tidak bisa mengambil acuan dari sebuah novel. Di Cina itu Samkok ini salah satu dari 4 karya sastra klasik. Yang lain itu misalnya Journal to the West, yang ada Sun Gokong segala macam. Ya. Itu juga sebenarnya kisah nyata. Pendeta Tom Samchong ke India itu benar. Ratusan tahun kemudian ada yang bikin novel dan dia disertai oleh Sun Gokong, siluman babi dan segala macam. Nah jadi itu sama. Samkok dengan Journal to the West itu sama. Mereka berdasarkan kisah nyata, tapi kemudian dibikin kisah fiksinya. Ada versi fiksinya. Dan yang lebih populer itu yang versi fiksi. Jadi itu alasan pertama. Itu tidak bisa. Saya penulis fiksi. Fiksi itu hanya untuk hiburan. Dan bagaimana kita bisa mengambil data-data dari fiksi untuk sebuah karya yang non-fiksi. Sama seperti kalau Saudara Gibson kan dosen atau mahasiswa. Kalau disuruh membuat makalah, membuat paper, apa boleh dari karya novel-novel? Nggak bisa kan? Jadi untuk harus dari buku-buku yang non-fiksi. Kecuali untuk jurusan sastra mungkin. Tapi untuk hal-hal jurusan lain, MIPA, kedokteran segala macam, hukum, itu nggak bisa kalau kita mengambil acuan dari novel. Karya fiksi ya? Karya fiksi. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua? Ya sebentar. Iya. Jadi alasan pertama karena referensi itu bersumber dari karya fiksi. Ya, jadi di buku saya itu saya mengambil contoh Da Vinci Code-nya Dan Brown. Itu kan salah satu cerita fiksi yang sempat heboh. Sehingga banyak orang yang percaya bahwa yang dalam novel itu benar. Sampai itu karya fiksi juga ya, Da Vinci Code. Kemudian ada misalnya kalau saudara masih ingat beberapa tahun lalu 2018 Prabowo pernah bilang bahwa tahun 2030 Indonesia akan bubar. Itu kan sempat heboh, presiden sempat bicara. Ternyata setelah dicek sumber dari Prabowo itu adalah novel. Setelah diketahui itu novel kan langsung reda karena kita tidak bisa mengambil acuan dari sebuah novel.
Jadi itu alasan pertama ya. alasan yang pertama. Nggak mungkin atau nggak bisa sama sekali fakta historis yang coba kita mau ungkap justru di referensinya dari sebuah novel. Iya, itu tidak bisa. Itu kalau kita fiksi. katakan ini kepada akademisi dimanapun, mereka akan tertawa. Ketika sebuah novel dijadikan bahan acuan untuk menceritakan sejarah sebuah wilayah, mereka akan tertawa. Karena itu memang tidak bisa itu. Baik, alasan kedua, Bung Faring? Ya, alasan kedua adalah kronologis yang ditulis Pak Boseke itu membingungkan. Ya. Jadi Apa begini. yang membingungkan dari isi buku Pak Boseke terkait dengan kronologis? Jadi menurut Pak Boseke itu, jadi kronologis begini. Tahun 263, Toar Lumimut versi Pak Boseke, mereka datang ke Minahasa. Mereka berbahasa Mandarin. Nah, mereka tetap berbahasa Mandarin sampai orang Eropa datang. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah kapan sebenarnya bahasa Mandarin itu yang digunakan oleh orang Minahasa berubah menjadi bahasa Tontemboan, Tolor, Tombulu, ya. Tonsea. Jadi menurut Pak Boseke, dulu itu orang Minahasa berbahasa Han. Kemudian dia berubah. Dia nanti berubah karena katanya orang-orang penulis Eropa itu keliru mendokumentasikan ucapan-ucapan dalam bahasa Han ke dalam tulisan. Ya. Itu yang ditulis di bukunya. Nah, Jadi bahasa Bung Faring tidak setuju kalau bahasa kita ini buah dari sebuah kekeliruan. Nah, yang jadi masalah kan itu tidak jelas. Iya. Kapan persisnya? Jadi kapan bahasa Han itu berubah menjadi bahasa Tontemboan, Tombulu dan sebagainya. Iya. Seterusnya. Menurut Pak Boseke, perubahan itu karena orang Eropa keliru mendokumentasikan kata-kata itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana prosesnya? Jadi begini, orang Minahasa berbahasa Han, datang orang Eropa, mereka keliru mendokumentasikan, mereka membuat tulisan dalam bahasa Belanda, dan tiba-tiba boom, orang Minahasa langsung berbahasa Tontemboan, berbahasa Tonsea, Tolor. Itu kan secara logis tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kekeliruan pendokumentasian oleh orang Eropa mampu mengubah bahasa yang digunakan oleh 50.000 orang, 80.000 orang, 100.000 orang Minahasa? Itu yang tidak logis. Iya. Jadi yang tidak jelas ini adalah kapan persisnya. Saya beberapa kali berdiskusi dengan para pendukung Pak Boseke di media sosial, dan ketika saya tanya ini mereka tidak bisa jawab. Jadi kapan persisnya bahasa Han itu berubah menjadi Tontemboan, Tonsea, Tombulu? Mereka tidak bisa tahu. Dan bagaimana mekanismenya? Jadi ada orang perubahan itu prosesnya itu bagaimana? Orang Eropa menulis buku dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa daerah, dan tiba-tiba bahasa Han itu lenyap menjadi bahasa Tontemboan. Itu yang tidak jelas. Tidak logis ya menurut Tidak logis. Ya. Nah, dugaan saya Pak Boseke memang hanya sekedar menuliskan itu, dan Pak Boseke tidak menduga bahwa sebenarnya sekarang semua buku-buku tentang Minahasa yang ditulis oleh orang Eropa itu sudah bisa didokumentasikan. Sudah gampang ditemukan. Gampang ditemukan. Pada buku yang ditulis oleh Pak Renowarin, itu tesisnya. Disertasi. Di daftar pustaka itu ada ratusan buku, ratusan daftar pustaka mengenai Minahasa yang ditulis oleh dalam bahasa asing, khususnya bahasa Belanda. Dan saya yakin banyak teman-teman juga, mungkin Pak Rikson juga, yang punya kopian atau salinan dari buku-buku berbahasa Belanda yang ditulis oleh orang-orang Eropa. Jadi sebenarnya kalau memang betul bahwa perubahan bahasa Han itu karena kekeliruan pendokumentasian orang Eropa, siapa orang Eropa yang keliru mendokumentasi itu? Bukunya apa? Ya toh? Itu belum bisa terjawab. Itu tidak ada yang bisa jawab. Ya. Semua diskusi saya dengan beberapa teman itu, mereka tidak bisa jawab. Ya. Jadi kapan persisnya bahasa Han itu berubah? Bagaimana prosesnya? Bayangkan ada 100.000 orang Minahasa berbahasa Han. Hanya karena orang Eropa keliru mendokumentasikan, tiba-tiba bahasa Han berubah menjadi bahasa Tondan, bahasa Tolor, bahasa Tontemboan. Ya. Ini kan tidak logis. Jadi bagi pakar di ilmu bahasa juga pasti agak sulit mencerna juga ya kalau demikian. Ya, itu alasan. Iya, alasan kedua. Jadi kalau kronologis Pak Boseke kan begitu. Ya. Sementara kronologis yang benar adalah bahwa orang Minahasa memang sejak awal berbahasa Minahasa. Ya. Ketika orang Eropa datang,
mereka sebenarnya memperkenalkan bahasa Melayu, bahasa Manado Melayu. Ya. Dan itu sekarang yang bahasa pasar. Ya? Nah, itu yang sampai sekarang masih berlaku, masih ada. Jadi kronologis dari Pak Boseke itu memang meragukan, dan itu alasan yang kedua. Ya. Alasan yang ketiga, Bung Fahri? Ya, alasan ketiga ini masih ada kaitan dengan alasan yang pertama, tapi lebih spesifik. Jadi dalam bukunya Pak Boseke bilang bahwa leluhur Minahasa itu, Toar dan Lumimut itu aslinya adalah orang dinasti Han, dan Toar itu nama aslinya adalah Liu Sun. Dan dia Toar itu sebenarnya berasal dari kata Ado-er, yang artinya anak Ado. Nah, Ado sendiri adalah semacam sapaan untuk Liu San, ayah dari Liu Sun. Nah, Ado ini sebenarnya adalah semacam ejekan. Ado itu artinya orang yang bego, si bodoh, si bego. Nah, jadi istilah untuk Toar, Ado-er ini artinya, jadi Toar ini sebenarnya artinya adalah anak dari si bego, anak dari si bodoh. Nah, apakah kita orang Minahasa mau bahwa kita ini keturunan dari anak dari si bego? Otomatis turun dari si bego itu juga ya. Kemudian informasi mengenai Liu Sun disebut sebagai Ado-er itu tidak ada dalam Romance of the Three Kingdoms. Saya sudah baca berapa kali, tidak ada. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak Boseke tahu? Dia tahu dari mana bahwa Liu Sun disebut Ado-er dan kemudian menjadi Toar? Ya. Itu tidak ada dalam catatan manapun. Berarti itu hanya rekaan, hanya karangan. Begitu juga dengan Lumimut. Menurut Pak Boseke itu Lumimut itu adalah artinya Liu Mimuwuti, artinya anak dari Liu Mi. Ya. Jadi Lumimut ini adalah anak dari Liu Bei. Dan istrinya adalah Liu Mi dan dapat anak dari Lumimut. Nah, saya sudah mencari di Liu Bei ini pasti kalau pembaca setia Samkok pasti kenal ya. Iya, salah satu tokoh penting, bahkan tokoh utama dalam cerita itu. Nah, saya sudah cari dan saya juga sudah tanya dengan beberapa teman yang paham mengenai budaya Cina. Liu Bei itu dia punya beberapa anak laki-laki dan anak perempuan. Yeah. Anak laki-lakinya beberapa yang disebut, tapi anak perempuan tidak ada yang disebut. Namanya tidak diketahui sampai sekarang. Nah, jadi bagaimana sampai Pak Boseke tahu bahwa Liu Bei punya anak bernama Liu Mi? Tahu dari mana? Yeah, yang kemudian, sementara tidak ada catatan sejarah apapun. Yang kemudian dipastikan oleh Pak Boseke itu Lumimut. Ya? Nah, jadi selain tadi nama Ado-er itu tidak ada dalam sejarah, sekarang Lumimut, Liu Mi itu tidak ada dalam sejarah. Tidak tertetap namanya. Liu Bei, anak perempuan Liu Bei, tidak ada yang namanya yang disebut. Jadi ini kan hanya rekaan juga. Hanya karangan, hanya karangan untuk mencocok-cocokkan jadi Liu Mi jadi Lumimut. Baik. Hal yang sama juga dengan Karema. Menurut Pak Boseke, Karema itu aslinya bernama Wang Kairen. Sementara yang penelusuran saya bahwa Wang Kairen ini istri dari Liu San. Kalau dalam literatur Cina tidak disebutkan itu Wang Kairen. Dia hanya disebut sebagai Nyonya Wang. Yeah. Jadi bagaimana Pak Boseke tahu dari mana Wang Kairen ini? Sementara tidak ada sejarah Cina yang menulis namanya yang lengkap. Dia hanya disebut sebagai Nyonya Wang. Jadi Wang Kairen, Mong Kairen, jadi artinya jadi Kairen Ma. Itu kan hanya dicocok-cocokkan saja, sementara itu tidak ada dasar sejarahnya sama sekali. Ya, dalam beberapa historis yang kuat ya, sumber-sumber yang kuat untuk memastikan bahwa Nyonya Ma itu yang Karema. Jadi dalam beberapa diskusi online dengan K3, ada 2 kali K3, kerukunan keluarga Konwai. Saya sudah berapa kali menanyakan ini, dan Pak Boseke kan bisa jawab. Saya tanyakan sumbernya dari mana. Kalau dari Romance of the Three Kingdoms Samkok halaman berapa? Karena saya punya koleksinya bahasa Inggris, dua versi bahasa Inggris, 1 bahasa Indonesia. Samkok itu ya? Yang romans ini. Dan saya sudah bolak-balik, tidak ada yang namanya Toar, Lumimut, Karema, semua tidak disebutkan. Kemudian Pak Boseke bilang kan, jadi kedatangan Toar Lumimut itu karena ada insiden di istana. Yeah. Jadi ada terjadi peperangan, kemudian karena mereka ingin menyelamatkan diri, maka Toar Lumimut lari dan mereka bersama dengan beberapa orang. Nah, hal ini tidak tercatat dalam sejarah Cina.
Tidak ada ya? Tidak ada. Padahal yang lari ini adalah anak dari raja, adik dari raja, istri dari raja. Mereka orang penting. Kenapa tidak tercatat? Ketika ada anak dari raja menghilang, istri dari raja menghilang, adik dari raja, itu peristiwa besar. Sama seperti Indonesia. Kalau misalnya proses pendokumentasian iya. di kerajaan-kerajaan di wilayah Tiongkok itu begitu kuat ya kalau iya, apalagi harusnya terutama ada, dengan iya terkait harusnya dengan ada. orang-orang penting. Apalagi ini orang penting. Nah, ini tidak ada. Untuk tokoh sekaliber mereka dan mereka dikatakan menghilang namun tidak tertulis, itu aneh. Jadi kesimpulannya sebenarnya itu tidak pernah terjadi. Jadi yang disebut Pak Boseke sebagai Toar Lumimut Karema, sebenarnya mereka tidak pernah meninggalkan dinasti Han. Ya, tidak pernah Karena meninggalkan tidak ada daratan catatan Tiongkok ya, kemudian menyeberang sampai ke Jazirah Utara Celebes ini. Betul. Jadi karena tidak ada catatan, Pak Boseke tahu dari mana? Dari Cina tidak ada catatan apa-apa. Pak Boseke tahu dari mana? Iya. Nah, dari buku itu Pak Boseke bilang bahwa dia mengetahui itu karena dia menerjemahkan Sasanian Nicarema. Ya. Di Raranian Raranian, Sasanian Nicarema. Jadi ada istilah-istilah itu dan dia menafsirkan bahwa ternyata itu menceritakan tentang kedatangan orang-orang dari negeri asing yang karena perang mereka menangis-nangis dan segala macam. Tapi itu penafsiran Pak Boseke dan terjemahannya berbeda dengan misalnya Yesivenas. Dan kalau orang yang mengerti bahasa, mereka akan tahu bahwa terjemahan Yesivenas itu benar sesuai dengan kaidah terjemahan. Jadi Yesivenas sebelumnya juga sudah pernah menuliskan mengenai Sasanian Nicarema dalam bukunya. Dan dia menerjemahkan itu dalam bukunya. Ada terjemahan. Jadi kalau kita bandingkan terjemahan, ya jelas bahwa terjemahan Yesivenas bagi yang mengerti bahasa Minahasa itu yang lebih benar. Sementara terjemahan versi Pak Boseke yang bahasa Mandarin itu pun masih harus diteliti lagi apakah itu Mandarin atau tidak. Ya. Karena itu kan hanya dimirip-miripkan dengan bahasa Mandarin, bahasa Minahasa. Bahasa Minahasa dan bahasa Mandarin. Iya. Ya. Jadi itu intinya itu. Tokoh-tokoh penting yang disebutkan oleh Pak Boseke itu tidak tercatat dalam sejarah. Lalu Pak Boseke tahu dari mana? Berarti itu spekulasi atau istilahnya ngarang doang. Dan kita harus percaya pada sesuatu yang semuanya hanya dikarang saja. Jadi ceritanya cerita fiksi, kemudian tokoh-tokoh pentingnya itu tidak tercatat dalam kisah fiksi itu. Tidak tercatat dalam sejarah manapun. Tidak disebutkan sumber historisnya ya. Dari manapun. Namanya ada, tapi apa yang terjadi selanjutnya tidak seperti yang Pak Boseke bilang. Ya. Itu alasan ketiga ya? Iya, alasan ketiga. Kemudian alasan keempat. Iya, alasan keempat. Teori Pak Boseke itu tidak sesuai dengan temuan arkeologi. Jadi kalau versi Pak Boseke, Toar Lumimut dan Karema datang dari dinasti Han ke Minahasa itu tahun 263 Masehi. Masa pasca dinasti Han berkuasa. Iya, jadi ketika terjadi pergolakan antar kerajaan, mereka melarikan diri. Jadi hanya beberapa bulan kemudian mereka tiba di Minahasa. Tahun 263 Masehi. Sementara temuan arkeologi mengatakan bahwa warugah tertua di Minahasa berdasarkan kalibrasi dan analisa carbon dating C14, warugah tertua itu berada di Tatelu dan mulai digunakan tahun 400 sebelum Masehi. Sebelum ada dinasti Han pun sudah ada itu warugah itu ya. Itu hasil penelitian arkeologi, uji karbon. 400 tahun sebelum Masehi. Memang waktu saya katakan ini di seminar ada yang bilang, ya jangan kira-kira yang diuji apa? Jangan sampai batunya yang diuji. Padahal kalau uji karbon itu untuk melihat sisa-sisa karbon pada artefak. Ya, sekitar dia seputaran artefaknya. Karbon itu hanya dihasilkan oleh makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Batu tidak menghasilkan karbon. Dia bukan makhluk hidup. Jadi ketika arkeolog meneliti, ya mereka teliti itu bagian di dalam warugah, sisa-sisa makhluk hidup. Dan mereka kan ada prosedurnya, untuk penelitian kan ada prosedurnya. Dan mereka memutuskan, mereka menyimpulkan bahwa yang warugah tertua di Indonesia, di Minahasa itu, dia mulai ada eksis 400 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi logikanya Bung, penelitian arkeologi warugah itu kan makam tua di Minahasa. Iya, makam tua. Salah satu bukti peradaban masa lampau dan bukti kehidupan masa lampau. Iya, betul. Nah, kalau dinasti Han mulai tahun 200 sebelum Masehi, sesudah Masehi. Sebelum Masehi, kemudian
hasil penelitian justru Waruga Lebih 400 jauh lebih tua dari masa dinastian, artinya kesimpulan Bung Fahri, kehidupan di Minahasa sudah ada jauh sebelum masa dinastian berkuasa itu berdasarkan temuan arkeologi. Iya. Nah, Waruga tertua menurut penelitian peneliti arkeolog Manado berada di Tomohon, tepatnya di situs Woloan, dan berdasarkan analisa C14 itu berangkat tahun 140 Masehi. Ada penelitian juga yang kalau yang di Woloan 140 Masehi. 40 Masehi. Iya, Masehi. Masehi. Jadi kalau di Minut Tatelu itu Minahasa Utara itu 400 tahun sebelum Masehi. Iya. Nah, yang kedua tertua itu di Tomohon, di Woloan 140 Masehi. Nah, itu masih lebih muda dibandingkan dengan angka yang menurut Pak Boseke merupakan tahun kedatangan Toa Lumimut, yaitu tahun 263. Iya. Jadi kan logikanya begini, jika Toa Lumimut itu merupakan leluhur dan orang-orang Tomohon, orang Tonsea, Minahasa Utara merupakan keturunannya, bagaimana mungkin ketika mereka keturunan mereka sudah eksis ratusan tahun sebelumnya? Ini tidak logis kan? Ini tidak sesuai dengan fakta arkeologis. Dan ini saya pikir argumen yang cukup meyakinkan karena ini temuan arkeologis oleh badan yang memang bisa dipercaya. Lembaga yang memang secara khusus melakukan kajian dan penelitian mengenai tentang tinggalan masa lampau. Iya, betul. Dan mereka menguji, dan ini hasil ini mereka sudah publikasikan sejak lama secara nasional internasional. Jadi ini memang tidak bisa dibantah. Jadi kalau pendukung Pak Boseke bilang jangan-jangan batu yang diuji, bukan, ini karbon. Karbon itu hanya pada makhluk hidup, dan yang diuji memang sisa-sisa peninggalan manusia. Ada rambut, ada gigi dan sebagainya. Di alasan arkeologis itu Bung Fahri juga menyinggung soal hasil penelitian Peter Belut di awal 80-an. Situs sampah Karampaso. Oh tidak. Saya sempat baca tapi saya tidak masukkan karena saya pikir tidak terlalu. Jadi kalau mau dibandingkan dengan fakta arkeologi yang juga hangat dibicarakan ya, itu sampah Karampaso di pesisir Danau Tondano sekarang itu usianya sekitar 8.000 tahun. Iya, 8.000 tahun. Dari masa Peter Belut dan kawan-kawan melakukan penelitian. Cuma memang setelah saya teliti, saya masih belum menemukan petunjuk apakah keturunan mereka eksis atau tidak. Ya. Karena jadi memang pernah di Paso itu pernah ada komunitas, pernah ada orang yang hidup. Tapi apakah mereka tetap keturunan generasi kemudian berlanjut sampai itu yang makanya saya tidak masukkan karena saya belum. Kalau bukti Waruga itu masih. Kalau Waruga itu jelas, Waruga itu jelas, lebih jelas. Itu alasan keempat. Ya, Pak Fahri. Kalau alasan kelima apa ini? Ya, alasan kelima adalah karena saya pikir Pak Boseke itu tidak memahami bahasa Minahasa. Pak Boseke bilang paham bahasa Tombulu. Tapi sebenarnya jika memahami bahasa Minahasa maka semua yang dia katakan itu akan tidak masuk akal. Jadi misalnya menurut Pak Boseke kata Tondano berasal dari Tongdauna, artinya anak-anak bocah sampai ke sana. Padahal orang semua tahu itu bahwa orang Tondano tahu Tondano itu berasal kata Tou dan Dano. Tou manusia, Dano itu air. Karena orang Tondano itu bermukim di tepi Danau Tondano. Seputaran air ya. Seputaran air. Juga sama dengan Tou Lour. Tou manusia, Lour itu danau, sebutan Minahasa untuk danau dan laut. Sementara menurut Pak Boseke itu ada Tou Lour. Jadi sebenarnya ini hanya untuk mencocok-cocokkan saja. Tapi kalau orang tahu bahasa Minahasa, mereka akan katakan bahwa itu memang tidak mungkin. Jadi ada banyak sekali yang saya tulis di sini, tapi mungkin bisa dilihat di buku saja. Misalnya Tonas Wangko, menurut Pak Boseke itu Tonasu Wangguo, artinya pemimpin yang menguasai negara kerajaan Su. Padahal ya Tonas itu kan berasal dari kata Tou dan Taas. Semua orang Minahasa tahu itu. Juga Amang Kasuruan, menurut Pak Boseke berasal dari bahasa Han, padahal menurut orang Minahasa kan ama itu kan sebutan untuk ayah, kan ada istilah ina wa ama. Kasuruan berasal dari kata suru, artinya tunas. Wangko artinya besar. Kan ya, jadi semua orang Minahasa tahu hal itu. Jadi misalnya Kasuruan Wangko. Kasuruan asal katanya suru.
Kalau kita ganti dengan kata lain, misalnya suruh diganti dengan wangko, kita akan dapat kata kawangkoan. Ya kan? Kalau diganti dengan kata patar, kapataran. Jadi kalau orang mengerti bahasa Minahasa, mereka akan tahu bahwa ini omong kosong. Karena hanya mencocok-cocokkan. Padahal ada tata bahasa sendiri untuk hal itu. Ya. Jadi di buku Bung Fahri itu ada banyak contoh ya? Iya, banyak contoh pakatuan Nanti kalau ya kita yang tertarik ingin membaca, mengetahui data-data lebih banyak tentang buku Bung Fahri ini, nanti di deskripsi video ini kita bisa lihat, nanti kita bisa klik dan mendapatkan langsung buku itu. Jadi buku ini tidak dijual mahal secara online ya, ya dan online, bisa ditemukan di beberapa link. Nanti kita bisa klik langsung kalau berminat ingin mengetahui lebih banyak apa yang ditulis oleh Bung Fahri. Ini baru sampai di alasan yang kelima. Iya. Alasan yang kelima. Baik, jadi contoh-contoh lain nanti dilihat secara langsung kalau ada yang tertarik. Ya, ada contoh lagi, satu contoh, Sito Timou Tumoutou, yang menurut Pak Boseke berasal dari kata bahasa Han, Zito Tumou Tumou Sito. Padahal kalau orang mengerti bahasa Minahasa, Timou dan Tumou itu beda. Timou berasal kata tou dan ada imbuhan im. Jadi imbuhan im itu artinya sesuatu yang sudah terjadi. Jadi Timou sudah tumbuh, Tumou akan tumbuh. Ya. Sama dengan misalnya timingkas. Timingkas dari kata tingkas. Ya. Timingkas sudah lari, tumingkas akan lari. Limentut, lumentut. Jadi sebenarnya kalau orang mengerti bahasa Minahasa, mereka akan tahu bahwa hanya bercocok-cocokan. Sama dengan nama tempat ini? Kimu ya. Kimu. Asal katanya ku. Itu ku artinya apa itu? Kimu ya. Kimu itu kemudian ada kumu. Jadi kimu itu adalah sesuatu yang telah terjadi. Mendekam atau apa ini? Kimu. Jadi bisa diterjemahkan lah, iya, mengerti dalam bisa bahasa. Kalau mengerti tata bahasa Minahasa Dan itu. Bung Fahri ini juga paham ya, cukup mengerti bahasa di Minahasa. Saya mengerti percakapan bahasa Tontemboan dan lumayan fasih bahasa Tolor. Ya. Jadi kalau fasih bahasa Tolor, Todano, cukup mengerti bahasa Tonsea dan bahasa Tombulu. Iya, kalau Tombulu masih bisa, tapi kalau Tonsea mungkin sudah agak sedikit jauh. Pengucapan agak sulit mungkin. Iya. Ya. Kita bisa lanjut ke alasan ke-6, Bung Fahri? Iya, alasan ke-6 soal marga. Iya. Jadi kita tahu bahwa marga itu merupakan komponen penting bagi masyarakat Tionghoa. Sama juga dengan Minahasa. Minahasa juga ya. Tapi ada perbedaan. Kalau di Tionghoa marga disebut lebih dulu. Jadi misalnya Ko Pingho. Ko itu marga. Pingho itu nama. Atau Lim Swee King. Iya, marganya Lim. Lim Swee King. Nah, sedangkan Minahasa kan nama kecil lebih dulu, baru nama besar. Ya. Nah, jadi kalau memang betul-betul kita keturunan dinasti Han, seharusnya penggunaan marga ini harus mengikuti Cina. Hari ini pun ya berarti Orofari. Ya, Orofari, Karundeng Rikson misalnya. Kemudian setelah saya telusuri, ternyata pemakaian marga di Minahasa itu nanti sekitar abad 18. Jadi sebelumnya orang Minahasa tidak mengenal marga, hanya nama-nama kecil. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau memang betul-betul orang Minahasa keturunan dinasti Han, kenapa misalnya Liu Sun tidak menurunkan marganya? Padahal bagi orang Cina itu marga itu sebagai penerus keturunan, sebagai pengingat leluhur ya. Jadi kenapa tidak diturunkan kepada keturunannya, sementara kita mempunyai marga-marga yang lain. Jadi itu secara garis besar. Alasan 6 itu terkait marga ya? Ya, terkait marga. Ya. Kita loncat ke alasan ke-7 nih, Bung Fahri. Ya, alasan ke-7 karena adat dan kebiasaan yang berbeda. Jadi kalau kita mau bandingkan banyak sekali perbedaan adat dan kebiasaan antara Minahasa dan Cina. Misalnya contohnya busana. Busana kita sangat berbeda. Kemudian makanan. Banyak makanan yang kita sukai memang berasal dari Cina. Capcay segala macam.
bakpao, biapong. Tapi banyak masakan asli Minahasa yang berbeda, sangat berbeda dengan Cina. Bahkan mungkin tak ada di sana ya. Iya. Sebaliknya juga demikian. Kemudian tarian misalnya di Cina itu ada tarian singa, barongsai. Itu sudah ada sejak zaman dinasti Han. Di Minahasa tidak dikenal itu tarian itu. Selain ketika orang-orang Tionghoa itu ada di daerah Minahasa ya. Justru kalau di Minahasa kan ada tarian Maengket yang lebih ke menjurus pemujaan kepada Tuhan dan pertanian. Kemudian yang terkenal adalah Sio dan Zodiak. Cina itu terkenal dengan Sio, Zodiak. Sementara Minahasa tidak mengenal itu. Kemudian hewan mitologi. Jadi orang Cina itu punya beberapa hewan mitologi. Misalnya naga ya, burung naga, burung hong, phoenix dan segala macam. Nah, di Minahasa itu tidak ada mengenai naga. Yang ada ular patola. Itu pun kalau apa dimakan. Yeah. Jadi kalau memang betul-betul kita keturunan dinasti Han, seharusnya kita ada semacam kemiripan legenda mengenai dan legenda naga. Ya, Jadi harusnya kita punya ada semacam legenda mengenai naga. Ular besar yang dahsyat yang suka terbang segala macam. Tapi kita tidak mengenal cerita mengenai naga. Juga tidak ada cerita mengenai burung semacam burung phoenix itu. Yang kita punya adalah burung manguni kan yang ini. Sementara ular untuk naga kita tidak mengenal itu. Justru itu jadi makanan. Iya. Jadi soal tradisi dan budaya ya, tradisi dan budaya. Alasan ke-7 ini. Ya, kalau alasan ke-8? Alasan ke-8 adalah minimnya bahasa Cina dalam bahasa daerah. Ya, bahasa-bahasa Mandarin itu sedikit yang kita temukan dalam bahasa daerah. Jadi logika saya, kalau memang betul kita keturunan dinasti Han, kalau memang betul dulu Minahasa berbahasa Han, harusnya sisa-sisanya masih kita rasakan sampai sekarang. Harusnya masih ada, walaupun memang sudah berubah, tapi harusnya ada. Tapi kenapa hanya Pak Boseke yang tahu? Orang Minahasa lain tidak tahu. Berarti memang itu tidak ada. Kemudian dalam buku itu saya juga sudah mencoba membandingkan misalnya kata pagi. Pagi kalau orang Minahasa bilang Momo-ondo, Tontian bilang Momo-ondo. Sementara kalau bahasa Cinanya Zaosang. Jadi kalau pagi ya. Kalau pagi. Jadi ada banyak istilah-istilah yang digunakan sehari-hari. Pagi, kepala, kaki, tangan, telur. Itu yang sangat berbeda dengan bahasa Minahasa dengan bahasa Mandarin. Padahal itu bahasa yang harusnya diwariskan karena itu digunakan sehari-hari. Ya. Juga kata-kata misalnya kata-kata malam dan misalnya angka-angka perhitungan. Angka-angka Minahasa, Esa, Rua, Telu dan segala macam itu rata-rata tontembon, telur, sama. Tombulu sama ya. Dan itu sangat berbeda dengan Mandarin. Ya? Juga misalnya istilah untuk leluhur Minahasa, misalnya ada kan Makapulu sama. Makapulu sama. Bukan. Makaruasio. Makatulupitu. Ya. Itu kan istilah-istilah untuk menggambarkan leluhur Minahasa. Ya. Kelompok tertentu ya masyarakat. Dan itu disebut dalam angka Minahasa. Ya. Jadi kalau misalnya kalau betul leluhur kita dinasti Han, seharusnya penyebutan Makaruasio itu harus menyebut sesuai dengan angka-angka bahasa Mandarin, bahasa Han. Ya. Tapi sejak dulu pengelompokan leluhur Minahasa disebutkan dengan angka-angka dari Minahasa. Bahasa yang kita kenal bahasa yang kita kenal sekarang. Iya. Kemudian untuk bahasa ini memang saya tidak masukkan dalam buku, tapi saya pikir itu bisa di cross check dengan misalnya Bolang Mongondo. Kita tahu bahwa Bolang Mongondo itu kan banyak sekali bersentuhan dengan leluhur Minahasa. Nah, apakah ketika mereka berinteraksi itu orang Minahasa berbahasa Han? Apakah ketika ada raja dari Bolang Mongondo yang memerintah di Manado, apakah waktu itu orang Manado berbahasa Han? Tidak ada keterangan sama sekali, tidak ada tanda-tanda bahwa dulu orang Minahasa berbahasa Han. Itu hanya rekaan dari Pak Boseke saja. Itu alasan ke-8 ya. Alasan ke-9. Ya, alasan ke-9 ada banyak versi. Jadi begini, leluhur asal-usul Minahasa itu punya banyak versi. Pak Boseke itu hanya salah satu. Jadi ada versi dari Yapi Tambayong.
Remy Silado, Remy Silado, ya? yang sekarang lagi terbaring sakit ya. Jadi dia juga punya versi bahwa betul Indonesia leluhur Minahasa dari Nesihan. Cuma dia punya apa yang berbeda, kata-katanya berbeda. Juga angka-angka tahunnya berbeda. Kemudian ada versi Mongol. Ada yang bilang bahwa kita keturunan dari Mongol. Iya. Kemudian saya juga pernah menulis cerita silat yang tadi saya bilang, peninggalan negeri Minahasa. Iya. Nah, dari situ saya bilang bahwa leluhur Minahasa itu berasal dari Pulau S. Nah, kalau yang itu sesuai data historis atau itu cerita silat, juga, cerita silat. Jadi kalau yang tahu yang pernah baca Koping Ho, Pulau S itu adalah salah satu pulau di mana banyak orang-orang sakti. Nah, jadi ceritanya menjelang ada terjadi tsunami, menjelang tsunami, ada orang-orang dari Pulau S itu mereka kemudian mereka tiba di Minahasa. Tapi itu hanya fiksi. Kemudian ada juga versi lain dari yang mengatakan bahwa sebenarnya Toar, Lumimut dan Karema itu hanya simbol. Ini yang dikatakan oleh Pak Renwarin. Jadi menurut Pak Renwarin, ini dugaan Pak Renwarin, Toar Lumimut itu hanya simbol dari pendatang. Jadi Karema itu melambangkan penghuni asli Minahasa. Yang lebih dulu ada. Kemudian Lumimut itu digambarkan sebagai pendatang yang datang lebih dulu. Dan Karema sebagai yang melambangkan penduduk asli menyambut datangnya pendatang yang datang lebih awal. Ya. Nah, Toar adalah pendatang yang lebih kemudian. Dan mereka diterima oleh Karema dan Lumimut yang telah menghuni Minahasa lebih dulu. Jadi ini hanya simbol saja. Anak keturunan mereka kemudian kawin-mawin ya, dan kemudian menghasilkan keturunan orang-orang Minahasa. Betul. Jadi sebenarnya ada banyak versi mengenai leluhur Minahasa, dan kita tidak bisa mengklaim bahwa hanya satu versi yang benar. Lagi pula apa yang dilakukan oleh Pak Boseke sebenarnya itu bisa ditiru oleh orang lain. Saya pernah punya ide. Saya mau bilang bahwa leluhur Minahasa berasal dari Israel. Bahwa Minahasa itu sebenarnya aslinya Manasye. Suku Manasye. Itu kan bisa saja. Hanya sekedar untuk cocokologi. Jadi misalnya ada perempuan yang bernama Lilibet. Dia datang dengan lelaki bernama Tobias, ditemani oleh pendeta pemuka agama bernama Carmen. Lilibet menjadi Lumimut, Tobias jadi Toar, Carmen menjadi Karema. Itu kan kalau cuma segera mencocokkan, kita bisa bilang bahwa pemohon sebenarnya itu berasal dari kata Timnah. Kemudian misalnya Timnah yang artinya apa, Bung Faring? Timnah artinya yang dilupakan. Itu kota tempat Simpson. Kemudian misalnya Dondokambe berasal dari kata Ibrani Dodo, artinya disayangi, dan Katmiel artinya hamba Allah. Jadi marka hamba Allah yang disayangi. Jadi marka Dondokambe itu versi ilmu cocoklogi Ibrani adalah hamba Allah yang disayangi. Jadi kalau saya punya waktu seperti Pak Boseke punya waktu bertahun-tahun, bisa jadi juga. Saya bisa. Hanya cukup kumpul saja istilah-istilah Ibrani, nama kota, nama orang, pakai kamus, ini gampang saja. Atau misalnya kita pakai misalnya versi bahwa leluhur Minahasa itu berasal dari Jepang. Jadi ada versi itu memang ya. Misalnya. Jadi ada Putri Ayumi yang artinya berjalan meninggal di istana. Kemudian dia ditemani seorang pengawal bernama Torah, artinya anak yang sulung, dan seorang pelayan perempuan bernama Kohana, artinya bunga kecil. Nah, Ayumi ini artinya berjalan. Ayumi ini kemudian menjadi Lumimut, Torah menjadi Toar, Kohana menjadi Karema. Kan kalau hanya untuk mencocok-cocokkan gampang saja, semua orang bisa, asal punya dedikasi bertahun-tahun. Apalagi penulis fiksi seperti apalagi kalau ada imajinasi. Ya seperti itu. Jadi yang ingin saya katakan bahwa kalau kita hanya ingin mencocok-cocokkan, Saudara Rickson bisa, semua yang ada di sini bisa. Yang penting ada kemauan. Bayangkan Pak Boseke itu membuat bertahun-tahun. Coba kita memang berdiskusi bertahun-tahun. Kita berusaha membuktikan bahwa leluhur Minahasa berasal dari Israel. Bisa ya. Kita hanya mencocok-cocokkan saja. Mana yang mirip-mirip, kalau tidak mirip dimirip-miripkan.
kalau hanya dengan situasi dengan metode seperti ini itu bisa, semua orang bisa. Ya, tapi Bung Far ini bisa ya, mau mencocok-cocokkan. Iya, kalau hanya mencocok-cocokkan. Kalau boleh tahu ini, kalau Bung Fari sendiri percaya leluhur orang Minahasa itu dari mana? Kalau saya pikir Sebagai orang Minahasa. iya, saya pikir itu masih ada kaitan. Jadi saya masih percaya bahwa yang di Paso itu walaupun mereka menjadi minoritas, mereka masih tetap eksis. Jadi menurut saya leluhur Minahasa itu aslinya yang di Paso itu, kemudian mereka Memang dari tanah ini ya? Iya, kemudian mereka berasimilasi dengan pendatang dari Austronesia Yang datang kemudian. dan dari yang Austronesia yang memperkenalkan budaya. Nah, itu versi dari arkeologi sebenarnya itu. Ya. Jadi setelah Dan Bung Fari percaya versi itu ya? Iya, saya percaya. Jadi itu yang masuk akal. Jadi ada penduduk asli Minahasa, ada pendatang Austronesia yang memperkenalkan bercocok tanam, memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan baru. Mereka berasimilasi. Nah, penduduk asli ini menjadi minoritas, tapi mereka masih tetap eksis. Baik, Bung Fari berupaya cukup luar biasa juga ya, Bung? Bukan cukup, memang luar biasa ini sehingga melahirkan Lumayan lah. buku ini. Nah, setelah buku ini jadi, apa sebenarnya yang Bung Fari harapkan? Apakah sekedar membantah argumen-argumen Pak William Boseke di bukunya sebelumnya yang terbit 2017 ya, 2018, didiskusikan banyak juga di 2017-2018, atau ada alasan lain kira-kira? Ya, sebenarnya saya hanya ingin bahwa mengajak semua orang-orang Minahasa pada khususnya untuk berani menyuarakan pendapat melalui buku, melalui tulisan. Kan kalau orang Minahasa kan lebih suka yang di medsos segala macam, heboh-heboh saja. Tapi kalau memang ada hal sesuatu, ya coba dibukukan, dibuat dalam tulisan. Sekarang menulis buku itu gampang, berbeda dengan beberapa tahun lalu. Ya. Sekarang menulis buku diterbitkan digital itu gampang. Yang penting ada kemampuan untuk menulis. Jadi harapan saya memang orang Minahasa itu lebih Jadi pertama ini memotivasi Iya, supaya yang lain memotivasi. juga bisa menulis ya. Iya. Kemudian kita harus kritis. Jadi kalau kita merasa sesuatu itu tidak pas, ya kita harus berani bersuara. Jangan hanya karena kita merasa sungkan, merasa apa. Kemudian kita diam dan kita tidak diam. merespon misalnya. Saya tidak ada masalah pribadi dengan Pak Boseke. Iya. Kami juga belum pernah bertemu dan saya tidak ada perasaan apa-apa. Tapi saya yang punya semacam tanggung jawab karena untuk kepada anak-anak saya, kepada adik-adik saya, kepada ini generasi Minahasa untuk meluruskan sesuatu yang saya anggap Kurang tepat ya. Dan saya pikir argumen saya itu masuk akal. Alasan pertama, bagaimana mungkin teori diambil dari novel, kemudian bertentangan dengan temuan arkeologi. Kita tidak bisa membantah temuan arkeologi. Itu dihasilkan oleh penelitian yang sangat penelitian ilmiah yang memang diakui ya. Iya, sampai diakui sekarang dan ini. Jadi dengan referensi prosedur untuk- yang ketat. Nah, betul. Ya, jadi referensi untuk mengetahui peristiwa masa lampau atau jejak masa lampau melalui tinggalan masa lampau yang diteliti ya oleh para arkeolog. Iya. Bung Fari, terakhir sekali ini. Di buku Bung Fari itu ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Audi Wisang. Jadi ucapan terima kasih kalau kita menyimak informasi Bung Fari pertama ini jelas ya. Ini orang juga yang pertama punya pendapat yang Bung Fari anggap sama, tapi juga yang memberi buku ya. Iya. Yang Bung Fari dapat Pak Sampai William sekarang masih Boseke ada. dan buku Sampai itu sekarang masih belum ada. dikembalikan. Kemudian ada Denny Pinontoan yang kata Bung Fari punya banyak pendapat yang sama, pendapat-pendapat itu juga menguat. Dan dua orang ini itu memberi kata pengantar ya Iya, di tulisan iya, Bung Fari. betul. Jadi Audi Wisan dan Denny Pinontoan, dua orang intelektual Minahasa, yang satu tinggal menetap di Minahasa, yang satu kawanua yang tinggal di Iya, Jakarta. Tapi di ucapan terima kasih juga itu ada ke Pak William Boseke. Ya, jadi pasti Bung Fari punya alasan. Saya menebak-nebak alasan Bung Fari mengucapkan terima kasih karena Pak Boseke berhasil memberi inspirasi baru bagi seorang penulis seperti Bung Fari sehingga menulis sebuah Iya. buku atau Kalau Pak Boseke tidak pernah menerbitkan buku itu, berarti saya tidak pernah menerbitkan buku bantahannya. ya. Jelas Ya ya, kan? ini ucapan terima kasih Pak Boseke. Terima kasih karena sudah memberikan saya ide untuk membuat satu buku. Ya. Tapi di sisi lain, saya berterima kasih karena lepas dari isinya, seperti yang saya katakan di depan, lepas dari isinya yang kontroversial, Pak Boseke telah
membuka semacam wacana yang baru untuk berani memberikan teori yang baru mengenai leluhur Minahasa. Kan selama ini memang masih jarang, semua masih berkutat ke mitologi Tuar Mulmulwut. Sumber-sumber mainstream ya kan, yang selama ini memang jadi Betul. sumber utama kita. Dan Pak Bosikat telah berani memberikan alternatif, yang walaupun alternatif itu masih perlu dikaji lagi dan menurut saya itu tidak tepat. Ya, baik. Bung Fahri, ada banyak cerita yang ingin kita ketahui tentu. Dari 9 alasan mengapa penguasa dinasti Han bukan leluhur Minahasa. Tapi waktu kita tentu tidak akan cukup untuk bercakap 1, 2, 3 jam menuntaskan, membahas semua isi buku ini. Jadi para pencinta setia Kim Woo Channel, kalau ingin mendapatkan informasi lebih banyak tentang isi buku Bung Fahri, nanti di deskripsi video ini kita bisa dapatkan informasinya, kita bisa dapatkan buku di sana. Setelah dapat buku itu mungkin bisa memberi respon. Kalau ditanya ke Bung Fahri, pasti Bung Fahri berharap kita yang membaca buku Pak Boseke, yang membaca buku Bung Fahri juga mungkin bisa memberi respon dalam bentuk tulisan ya. Ya, di buku itu ada alamat email. Jadi kalau ada yang ingin berkonsultasi, bertanya, atau mempertanyakan, bisa kita diskusi, atau juga di Facebook. Akun saya namanya Warani Minahasa. Ada beberapa Warani Minahasa tapi yang fotonya seperti saya. bukan yang lain. Lihat berkacamata. Ya. Seperti ini memandang agak itu nama di medsos ya, Warani Minahasa. Jadi banyak cerita yang ingin kita korek dari Bung Fahri. Kita berharap nanti kita ada perjumpaan di lain waktu bercakap soal leluhur Minahasa, tapi juga bercakap soal banyak karya yang dihasilkan oleh Bung Fahri yang sampai saat ini tercatat ada 100 lebih buku yang dihasilkan. Salah satu penulis yang dianggap paling produktif di Sulawesi Utara yang masih ada dan sampai hari ini masih tetap berkarya. Tetap semangat Bung Fahri untuk terus berkarya. Sama-sama. Amin. Ya, tentu kita yang hadir berterima kasih bisa hadir bersama-sama dengan kita, berbagi cerita. Tapi kita juga mau berterima kasih karena Bung Fahri mengingatkan untuk kita tetap bisa memberi respon positif setiap karya tulisan yang dihasilkan oleh siapapun di Minahasa ini, di Sulawesi Utara ini. Terutama direspon dengan tulisan. Yang kedua, Bung Fahri mengingatkan kita untuk selalu tetap kritis. Jadi kalau kita anggap salah, kita katakan salah. Kalau kita anggap tidak sependapat, maka kita harus berani mengatakan bahwa kita tidak sependapat dengan itu. Semoga bisa bertemu lagi, Bung Fahri masih ada kesempatan untuk bercakap, berbagi cerita dengan pasti kita. Hadir. Dan para pencinta Kim Woo Channel. Terima kasih banyak Bung Fahri sudah hadir hari ini. Makasih. Sore ini tetap diberkati. Amin. Untuk berkarya sehingga karya-karya yang lain masih bisa kita nikmati di dunia maya terutama ya. Tempat Bung Fahri mempublis karya-karya yang ditulis selama ini. Baik. Sekian dulu perjumpaan kita di momen yang luar biasa ini. Terima kasih bagi kita yang tetap setia menikmati informasi-informasi sejarah, budaya, kuliner, bahkan perjalanan, dan banyak informasi menarik di Kim Woo Channel. Jangan lupa like, subscribe, beri komen, dan upayakan kita tidak ketinggalan dengan video-video yang dihasilkan. Kita berharap seperti kerinduan tim di Kim Woo Channel, kita akan selalu memproduksi, menghasilkan cerita-cerita menarik, cerita-cerita yang positif, yang edukatif, yang tentu bisa menambah wawasan bagi kita, terutama soal sejarah dan budaya, termasuk kuliner. Ya, terima kasih untuk kebersamaan, tetap setia dengan Kim Woo Channel.